mengenalkan kearifan lokal dulu kepada anak-anak agar mereka lebih cinta dan bangga dengan daerahnya sendiri. Apalagi pas benar-benar pertama kali buat itu banyak banget revisinya. Pelatih kami selalu bilang, Suci ini putus, kurang Suci ya. ini putus, Suci ini putus gitu yang bikin kayak aduh. Kalau kita nggak fokus apa nggak udah terlalu lama ya, garisnya itu hampir nggak bisa kelihatan waktu itu. Nanti tiba-tiba, waduh mancing kemana-mana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast RRI Net edisi RRI Sungai Liat. Dan kali ini Sobat RRI, Muti akan menjadi host hari ini ya di RRI Net kali ini. Dan tentunya RRI Sungai Liat kali ini menghadirkan dua anak muda dan tentunya dengan didampingi salah satu gurunya yang super duper keren. Semuanya keren banget kali ini karena kita bakal ngebahas dalam podcast Asta Cita kali ini tentang anak muda yang ikut melestarikan batik motif khas Bangka Belitung. Nah, kali ini kita sudah menghadirkan langsung ekstrakurikuler kelas batik Purun. Oke. Nah, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Kita ke yang paling senior gitu ya. Izin, boleh dong Ibu kenalan dulu sapa kali Sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Hai sahabat RRI, perkenalkan saya Ibu Sari Prihandia, pembina Ekskul Batik Purun. Oke, pembina Ekskul kelas Batik Purun. Nah, sekarang kita ke adik-adiknya nih yang masih belia-belia banget. Boleh mungkin ke yang cewek dulu, boleh? Halo Sobat RRI, kenalin aku Suci Ramadhani. Aku seorang yang sedang mengikuti kelas batik Purun di SMA Setiabudi. Oke, berikutnya. Perkenalkan semuanya, namaku Muhammad Kaisal Rasyik, bisa dipanggil Kaisan, dan sekarang aku sedang di kelas 10. Oke, Kaisan. Dua-duanya kelas 10? Betul. Oke, Iya. berarti kelas 1 SMA ya? Iya. Berarti belum ada setahun ini menekun di ekstrakurikuler kelas batik di sini ya? Oke, oke. Mungkin Muti sedikit dulu ke Bu Sari ya. Bu, sebenarnya latar belakang apa sih yang ingin diraih gitu? Kenapa pada akhirnya membuat kelas batik khas Bangka Belitung motif-motifnya tuh? Oke, terima kasih. Latar belakang kami membentuk atau membuat kelas Ekskul Batik Purun ini pertama sekali berdasarkan Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober kemarin, semester kemarin. Ya, itu UNESCO juga sudah menetapkan bahwa batik itu merupakan salah satu warisan budaya. Ya, jadi kami sebagai guru itu ingin membuat atau membentuk suatu wadah yang bisa menampung anak-anak kami yang memiliki bakat, memiliki bakat dan minat, terutama menggambar. Dari menggambar mereka bisa melampiaskan motif-motif batik yang cantik-cantik sekali. Jadi dengan wadah ini kami berharap agar anak-anak kami dapat melestarikan budaya membatik kita agar tidak terguras oleh waktu. Dan juga gadget. Ya, betul. Untuk menghindari hobi mereka menggunakan gadget. Jadi bisa mengisi waktunya tuh apa ya Bu ya, punya bermakna. Iya, lebih bermakna, terus ada aktivitas yang menghasilkan gitu ya. Dan juga ini bisa nanti dijadikan anak-anak didik kami sebagai potensi usaha untuk mereka di masa depan. Berarti udah mikir sampai sejauh itu ya Bu ya. Siapa tahu setelah lulus gitu ya punya kayaknya aku punya cita-cita jadi pengusaha gitu ya. Ini bisa menjadi wadah yang oke juga gitu ya Bu ya. Oke. Nah, sekarang Muti mau ke Suci nih. Suci lagi selendangan cantik gitu ya dengan salah satu motif batik warna pink. Ini ada latar belakang apa Suci? Ada filosofi apa di balik itu? Jadi di sini Kak Muti bisa lihat ada tudung seji. Jadi filosofi dari tudung seji ini menggambarkan kebersamaan. Karena kan Bangka Belitung itu
menggunakan tudung saji juga pasti membukanya bersama-sama, Betul. makannya bersama-sama, menjunjungnya juga pun bersama-sama. Oke. Lalu di sini juga ada alat musik khas Bangka Belitung, Mm-mm. dambus. Dambus ya. Ya, Oke. Oke, kalau ini apakah karyanya Suci sendiri yang dipakai? ya betul. Oke, berarti ini karya pertamanya Suci. Iya, betul. Oke, keren. Kalau Kaisan, apakah baju biru yang dipakai karya sendiri? Iya betul. Oh, oke. Berarti langsung pamer karya sendiri nih kayaknya Sobat RRI. Kaisan ada kemeja gitu ya, kemeja batik warna biru. Iya. Boleh dong sedikit diceritain gitu ke Sobat RRI, ada apa sih gitu di balik maknanya ini? Lebih tepatnya ini adalah baju pantai ya. Oh, baju pantai. Oke. Kalau dari motifnya ada makna apa? Di sini ada siput gonggong sama paus dugong. Oke. Di mana ini adalah hewan yang hidup di Bangka Belitung dan juga sebenarnya makhluk-makhluk yang saya aplikasikan ke kain saya ini sebenarnya sudah terancam punah. Oh, oke. Baik. Jadi saya mengaplikasikannya biar mereka yang melihat jadi tahu dan ingin melestarikan atau Oke. mengetahui saja gitu. Seenggaknya tuh tahu gitu ya, anak-anak zaman sekarang tuh tahu bahwa Bangka tuh punya siput gonggong loh gitu ya, Iya. yang sekarang mungkin udah jarang ya kita temuin. Oke, Suci dan juga Kaisan, apa namanya, saat ini kan tentu kita nggak bisa jauh ya dari gadget gitu, perkembangan teknologi dan juga semuanya serba cepat gitu. Awalnya kenapa bisa tertarik dengan ekstrakurikuler kelas membatik ini? Suci dulu deh, boleh. Aku tertarik karena seperti yang Ibu Sari bilang tadi, bahwa mereka mempunyai tujuan untuk mewadahi siswa-siswi SMA Setiabudi yang mempunyai minat bakat menggambar. Aku dari dulu hobi banget yang namanya ngegambar, dan pada saat ada kesempatan di mana aku bisa ngeluarin bakat aku menggambar dan bahkan langsung ke batik, makanya aku benar-benar tertarik. Oke, jadi emang suka gambar gitu ya. Betul. Jadi akhirnya dialihkanlah apa ya, kesukaannya ini Iya. ke kelas batik purun. Oke, kalau Kaisan gimana? Aku suka banget kalau ingin mempelajari hal baru. Oke, jadi ini menjadi hal baru gitu ya yang belum Iya. pernah ditemuin sebelumnya. Juga aku seneng banget pas lihat karya aku tuh bisa dilihat sebanyak orang dan juga ini juga pertama kalinya aku membuat budaya kita Batik gitu ya. batik biar dilihat banyak orang gitu. Oke, dan saat ini udah dilihat seluruh Indonesia melalui RRI Net. Keren banget Kaisan. Sekarang Moti ke Ibu dulu ya. Ibu yang mungkin sudah apa ya, banyak sekali melihat perkembangan anak-anak juga ya Bu ya. Kan saat ini apa ya, anak zaman dulu dan zaman sekarang tuh beda gitu. Cara menarik minat mereka tuh kan unik-unik kadang ya Bu ya, apalagi yang Gen Z sekarang tuh. Nah, kalau Ibu sendiri apakah ada kesulitan gitu untuk menarik minat anak-anak? Karena mungkin nggak sedikit yang punya pandangan, batik mah jadul. Kadang-kadang kan ada yang kayak gitu Bu. Ada nggak sih Bu kesulitan waktu itu saat baru-baru membangun ekstrakurikuler kelas batik ini? Untuk kesulitan sih sebenarnya enggak juga ya, karena kami memberi contoh gitu. Oke. Nah, memberi contoh kepada anak-anak, kemudian mengaplikasikannya secara langsung ke dalam praktik. Jadi anak-anak yang melihat itu otomatis sedikit banyak punya daya tarik. Oke, jadi langsung tertarik ngelihat bendanya itu tadi ya Bu jadi ya. yang paling penting itu adalah praktik langsung. Oke. Agar anak-anak itu bisa melihat, oh ini loh hasilnya. Oke. Jadi mereka timbul rasa ingin tahu. Nah, Tertarik seperti secara itu. nggak langsung gitu ya Bu ya. Ya. Oke, jadi waktu awal-awal tuh langsung disodorin gitu ya. Ini loh karya batiknya. Iya, betul. Saat itu yang pertama-pertama karya siapa dong Bu? Ibu? Karya pertama-pertama itu ada pelatih juga Oh, oke. yang kami ajak untuk bersama-sama mengembangkan batik di sekolah kami. Nah, beliau menampilkan hasil karyanya, kemudian memberi contoh bagaimana caranya agar anak-anak itu
tidak merasa sulit banget, sulit banget. Jadi diberi cara yang termudah. Jadi anak-anak itu merasa tertarik, mudah ternyata. Jadi mereka punya rasa ingin membuat juga. Oke, jadi akhirnya tertarik gitu ya. Oke, waktu itu dikenalkan pertama kali, kan kalian masih kelas 10 nih ya. Iya. Dikenalkan pertama kali waktu apa? PKKMB kah atau kapan? Semester 1 ya Kaisan. Oh, baru Iya, awal-awal semester gitu ya. kemarin. Awal-awal Oke, banget. semester lalu gitu. Terus waktu dikenalkan langsung tertarik aja gitu. Iya kayak gimana iya ya, aku kan punya bakat menggambar. Mhm. Masa iya aku sia-siain? Oke. Ada kesempatan besar, peluang besar Heeh. yang insya Allah bismillah jadi potensi usaha aku di masa depan. Oke, jadi Suci pun udah kepikiran gitu ya, ada niat kayaknya mungkin ke depan kalau memang jadi pembisnis bakal menjadikan batik motif ini sebagai bisnis deh gitu ya. Ya betul. Oke, gimana kalau Kaisan? Apakah sebagai wadah penyaluran hobi aja atau mungkin ke depannya juga akan diseriusin? Mungkin hanya sekedar hobi ya. Oke. Juga ini juga ilmu baru bagi aku. Aku juga cukup penasaran dengan batik ini. Oke, jadi awalnya tuh penasaran gitu ya, kira-kira ada apa sih gitu, gimana sih membatik? Karena biasanya kita ngelihat dari TV aja ya Bu ya, ngelihat dari gadget, kadang-kadang ternyata kayak gitu ya cara membatik. Berarti kalian udah benar-benar mencanting gitu ya, pakai Iya. lilin, ditiup gitu. Ya, ditiup. Oke Bu, butuh waktu berapa lama sih Bu untuk menyelesaikan satu kain kayak yang ini deh, misalnya butuh waktu berapa lama Bu? Kira-kira kurang lebih 4 hari juga. Oh cepet ya? Oh Selesai, maksudnya kalau di ini ya, kalau memang fokus Iya, seharian fokus. gitu ya Bu ya? Tapi biasanya kalau satu kain ini bisa diselesaikan oleh dua orang anak, karena kalau satu anak takutnya bosen. Oke. Karena gambarnya luas kan. Betul. Jadi untuk menyelesaikan atau menjiplak gambar itu mesti berdua. Jadi asik sambil ngobrol. Sambil ngobrol. Nggak tahu-tahu ya udah selesai. Oh ya nggak berasa gitu ya. betul. Oke. Kalau Suci motif batik yang lagi dipakai ini tadi yang warna pink mengerjakan sendiri atau ada teman yang bantu? Ada teman. Oh, ada teman yang bantu. Waktu itu berdua ya? Iya. Butuh waktu berapa hari? Karena banyak kegiatan juga ya, kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Baru selesai. Oke, kalau Kainan? Aku biasanya kerja sama kawan aku. Dan waktu menyelesaikannya itu sekitar 1 minggu lebih. 1 mingguan, oke. Berarti ini sambil ini ya, di sela-sela kesibukan belajar juga, Iya, betul. kegiatan belajar mengajar ya Bu ya. Oke, kalau latihannya tuh kapan aja sih? Latihan. Ada rutin nggak kelas rutinnya gitu? Biasanya kelas batik itu mulanya setiap hari Sabtu. Oh, setiap hari Sabtu gitu. Berarti ada kelas ekstrakurikuler sendiri gitu ya hari Sabtu datang Iya. untuk. Udah terprogram. Oh, oke. Jadi udah ada jadwalnya setiap hari Sabtu. Iya. Iya. Oke, dibawa ke rumah nggak mengerjakannya? Pernah pas ini kita kan lagi buat batik tema Melayu Tionghoa, karena berhubung sebentar lagi akan ada Imlek? ya Imlek. Pas itu nggak selesai pas aku ngejiplaknya, jadi pelatih aku disuruh bawa pulang aja Suci, kamu lanjutinnya di rumah, hari Oke. Senin kamu bawa ya gitu. Oh, jadi dilanjutin di rumah Iya, gitu ya. betul. Oke, berarti nggak ada batasan juga ya Bu ya? Maksudnya Enggak, anak-anak tergantung motif juga Ibu. Motif iya. kalau motifnya rame berarti kan jiplaknya lama. Oh iya. Nah, kalau motifnya simpel seperti Kaisan itu simpel motifnya. sebentar itu juga bisa prosesnya. agak cepat. Oke. Dan Tergantung anak-anak pun motif. nggak dibatasi gitu ya Bu ya. Misalnya harus di sekolah, harus di tempat sini, boleh dibawa Iya. pulang gitu ya. Boleh. Mungkin anak-anak juga lebih enjoy kalau di rumah ya, sambil geler-geleran gitu ya, sambil santai-santai di rumah, bisa sambil oke. Jadi bahan-bahannya tuh alat-alatnya juga dibawa ke rumah. Kemarin sih cuma Atau waktu kainnya itu aja. menjiplak ya? Iya, soalnya cuma motifnya penjiplakan. dulu gitu Iya. ya. Oke. Bu, berarti ada berapa tahap Bu? Apakah sama dengan batik pada umumnya? Kalau untuk tahap dari nolnya banget. Iya, sama dengan batik pada umumnya itu mulai dari persiapan motif, Oke. ya, kemudian anak-anak menggambar, kemudian menjiplak ke bahan dasar, kemudian canting, ya, memberi lilin pada setiap gambar, kemudian baru pewarnaan. Pewarnaannya juga berkali-kali ya Bu? Iya, itu harus teliti pewarnaan. Setelah pewarnaan baru nanti ada yang namanya proses pelorot itu, melepaskan lilin. Oh, oke. Nah, kemudian baru nanti beri
pelapisan seperti cairan apa itu Kaisa? Water glass. Water glass. Iya, Oke, water glass. Nah, kemudian kalau sudah dibersihkan baru dijemur. Dijemur. Nah, Cukup panjang juga ya banyak. proses Tapi kalau ya. dijalani Nggak berasa. nggak berasa itu. Apalagi kalau seneng gitu ya, Iya. suka dengan Enjoy dunia ya. ini. Iya, kalau enjoy dikerjain pasti kayak mengisi waktu luang. Jadi kayak gabut dikit larinya ke sini bukan ke handphone gitu ya. Oke. Bu, ini kan ada nama kelasnya kelas batik motif purun, iya, purun. Apakah memang yang digambarnya itu awalnya purun atau ada apa sih maksudnya di balik nama purun ini? Ya, untuk nama purun itu sebenarnya hanya nama klub atau nama kelas, Oh, oke. ya, nama kelas ekskulnya. Namun untuk motif batik ada juga motif purun, tapi tidak semuanya purun. Oh, nggak semuanya purun, Dia jadi macam-macam ya. Variasi. Oke. Ada flora dan ada alat-alat musik tradisional. Oke, kayak yang Ya, Suci pakai ya dambus. bervariasi. Oke. Tidak monoton, purun. Purun, oh nggak purun aja. Tapi kalau dari teman-teman gitu lebih sukanya apa? Kalau Suci lebih ke flora faunanya kah atau lebih ke benda-benda hidup gitu? Benda-benda matinya. Flora. Oh, flora gitu ya. Aku suka banget sama yang bunga-bunga, apalagi kalau untuk menggambar buku koleksi gambar aku itu penuhnya sama bunga semua. Oke, kayaknya emang kalau Suci emang ini ya Bu ya, jiwa seni ya, dia hobi gambar gitu ya. Oke, kalau Kaisan gimana? Lebih ke hobi motif apa? Aku lebih suka motif fauna sih. Fauna gitu ya. Oh, makanya dia ada siput gonggong tadi ya. Oke, terus kira-kira kedepannya Kaisan apa yang akan dibuat atau dihasilkan lagi? Mungkin motif apa udah kebayang belum? Udah sih, aku udah Apa tuh? kebayang pengen motif kolaborasi antar benda mati dengan fauna. Oke, contohnya. Kayak nanti aku bakal sketsa atau gambar nanti kayak hewan laut. Oke. Itu nanti akan aku gabungkan dengan peralatan yang ada di Bangka Belitung gitu. Oke, kereta sorong gitu. Iya. Oh, oke. Berarti memang yang digambarkan gitu ya, yang direalisasikan di kain ini memang yang khas Bangka gitu ya Bu ya. Semuanya berbau Bangka Belitung. Ya, kita lebih mengutamakan kearifan lokal. Oke. Kita mengenalkan kearifan lokal dulu kepada anak-anak agar mereka lebih cinta dan bangga dengan daerahnya sendiri. Aha, oke. Jadi awal mulanya tuh yang penting tahu dulu nih apa-apa aja benda-benda Iya. lokal gitu ya Bu ya. Oke. Awalnya ada nggak misalnya kayak Suci gitu. Awalnya tuh nggak kenal gitu sama flora atau fauna ini, tapi setelah gabung ke kelas batik purun pada akhirnya oh aku baru tahu loh ternyata ada hewan ini endemik Bangka Belitung. Ada nggak yang kayak gitu? Ada Apa di tuh? bagian faunanya. Karena kan aku sebelumnya emang bunga sama kayak aku bilang tadi. Pas aku lihat sketsanya si Kaisan, ini aku sempat tanya, ini hewan apa? Kok aku baru tahu? Oh gitu, oke. Ternyata paus dugong ya Kaisan ya. Iya. Oke, jadi kayak nambah ilmu pengetahuan Betul. juga ya, pengetahuan umum buat kita. Oke, keren banget. Kira-kira kalau Kaisan juga apakah akan kedepannya tertarik dengan flora? Mungkin bakal lebih tertarik ya, soalnya pas lihat batik dari Suci itu udah Jadi selesai. tertarik gitu ya? Jadi tertarik karena Oke. bagus banget gitu. Oke. Sekarang kita ke yang belakang deh. Ada beberapa display kan ya di sini. Khususnya yang paling mentereng ini yang ada tudung sajinya, Bu. Tudung saji kan khas kita banget, khas Bangka Belitung banget ya. Sepintu sedulang gitu. Nah, kira-kira apa sih Bu awal mula filosofi apa yang mau dikenalkan gitu ke semua orang tentang batik ini yang ada tudung sajinya gede sendiri nih? Kira-kira apa Bu Oke, yang mau? untuk tudung saji kita sudah tahu ya, udah kenal bahwa tudung saji itu merupakan simbol untuk kebersamaan, Oke. ya, gotong royong. Nah, karena masyarakat Bangka Belitung itu terkenal dengan istilah nganggung. Nah, nganggung itu biasanya ditutup dengan menggunakan tudung saji. Oke. Nah, itu adalah salah satu
kearifan lokal juga. Betul. Jadi harus dikenalkan dan anak-anak juga harus mengenal. Harus tahu gitu Iya, ya Bu ya. harus tahu bahwa itu adalah kebanggaan dari Bumi Serpong Bangka Sebalai. Belitung. Bangka Belitung. Iya. Oke, berarti memang ingin memperkenalkan gitu ya, Bu ya. Iya. Jangan sampai apa ya, perlahan-lahan punah. Sayang Iya, ya Bu ya, agar budaya nggak punah. budaya kita ini. Budaya Bangka Belitung. Aha. Oke, kira-kira kalau untuk kegiatan rutin gitu ya, kalau di kelasnya kan hari Sabtu, apakah memang itu rutin setiap Sabtunya aja untuk membuat apapun gitu, atau memang ada sewaktu-waktu kayak kita butuh ini, butuh motif ini, kita ini ya di luar jadwal, itu ada nggak yang kayak gitu? Ada ya. Ada. Ada. Gimana? Contohnya misalnya waktu lagi acara apa? Mungkin dalam waktu dekat ini kemarin adakah? Ada. Waktu Januari itu kan kita lagi bikin motif lokal lain kan. Tiba-tiba baru kepikir, oh iya, sebentar lagi kan mau hari raya Imlek. Betul. Jadi daripada kita bikin motif lokal dulu, coba kita tunda dulu. Kita ganti ke motif Imlek. Oh, oke. Jadi Jadi setiap- dialihkan dulu ya. Ya, jadi setiap mendekati hari besar, kita bakal mengikuti hari besar itu. Oke. Oh, jadi menyesuaikan juga kalau Iya. suasananya lagi Imlek gitu. Iya. Jadi ada ini juga ya, penyesuaian motifnya juga Iya. gitu. Berarti nanti kalau Lebaran juga kira-kira kayaknya akan ada nih motif-motif ketupat ya Bu ya. Betul. Kayaknya. Oke. Dan ide ini juga sebenarnya cukup unik gitu ya Sobat RRI, karena jujur Muti juga baru kali ini tahu kalau motif batik kan biasanya umum gitu ya, kita tahu motif batik umum. Kalau yang di Bangka Belitung motif khususnya, apalagi yang purun gitu, itu kan kita juga udah jarang banget ya ngelihat betul, betul. bendanya langsung tuh Bu. Mungkin kalau nggak dikenalkan melalui batik ini, Lupa. iya lupa. Anak-anak nggak tahu yang Dulu-dulu. dulu-dulunya. Jadi ya kita nggak Penting tahu gitu sekali ya. untuk mengenalkan kepada generasi muda. Oke, kalau yang di depan-depan nih Bu ada motif apa aja sih Bu? Yang di depan itu kayaknya ada bunga kantong semar. Kantong semar, Iya. oke. Salah satu khas juga ya di kita ya. Iya. Terus kalau yang ini Muti juga ada pegang nih. Yang ini kayaknya fauna deh. Oh fauna, oke. Oh Ada ini paus ada paus dugong. dugong sama kayak punya Kaisan juga. Iya. Oke, saya keren-keren banget ya. Kayak gini tuh. Ini kalau yang ini juga butuh waktu berapa lama Bu prosesnya? 4 harian? Ini lebih lama. Kalau anaknya Tekun? cepet, tekun, itu bisa 4 hari. 4 hari Tapi bisa. kalau motifnya rame, itu yang menjiplak gambarnya itu yang Yang lama, oke. Jadi mesti telaten. Berarti Mesti digambar satu-satu gitu ya, detail dari Hmm. yang ujung-ujungnya nih Iya. juga harus ikut digambar gitu ya. Oke, tapi kalau Suci dari sekian banyak tahapan gitu ya, Suci dan Kaisan, dari Suci dulu apa yang paling susah? Editing, karena pas proses editing itu kan penyempurnaan Oke. dari pencantingan sebelumnya. Mm-mm. Apalagi kalau proses editing itu saat goresan lilin itu gak boleh putus, pokoknya Oh, harus oke. nyambung. Ha-ha. Kadang kalau udah capek, kadang kan ya udah nggak fokus lagi. Apalagi pas bener-bener pertama kali buat itu banyak banget revisinya. Pelatih kami selalu bilang, Suci ini putus, Kurang Suci ya. ini putus, Suci ini putus gitu iya, yang iya. kayak aduh ya ampun. Aduh, gitu capek banget tapi tetap lanjut ya. Iya, tetap Oke, lanjut dong. jadi ada juga ya masa capeknya tuh ada. Betul. Oke, kalau Kaisan sendiri gimana? Kalau menurut aku sih proses pencantingan. Oh, pencantingan yang sulit ya. Oke. Karena Kenapa tuh? pada saat sudah kita penjiplakan itu kan harus dilapisi dengan lilin. Betul. Kadang-kadang ya kalau kita nggak fokus apa nggak udah terlalu lama ya, garisnya itu hampir nggak bisa kelihatan waktu itu. Nanti tiba-tiba, waduh, mancing kemana-mana gitu. Oh, oke. Jadi pas lagi mencanting gitu hilang arah gitu ya. Iya. Nggak tahu lagi kemana. Garisnya tuh kemana ya ini lanjutnya gitu. Oke. Terus biasanya gimana cara mengatasi itu? Biasanya sih kalau hilang fokus tuh karena bosen ya, karena nggak ada apa-apa. Monoton gitu ya, kan kita ngelihat satu gitu dong. Kita biasanya ngobrol sama teman gitu, yang ini udah belum? oke. Sama dong, ya udah kita cepet-cepetan gitu. Oke, berarti ada ini ya pengalihannya dulu Iya, gitu ada ya, interaksi. ngobrol sama teman gitu, distraksi yang lain dulu gitu. Oke, kalau sejauh ini seberapa lama berada di titik, aduh agak monoton ya, ini agak bosen gitu,
Seberapa lama? Atau habis itu langsung bisa lanjut atau gimana? Nggak ada sih Oh kayak. enggak ya? Oh oke, berarti nggak ada bosan gitu ya? Justru enjoy banget. Oh, oke. Setiap kali tahapan itu ada rasa senangnya aja gitu. Sensasinya gitu ya. Sensasinya Apalagi itu. kalau udah selesai gitu ya, udah kering, udah selesai dijemur. Kalau pas proses mencetak itu kan kayak harus ada kesabaran, Iya, betul. harus ada ketelitian. Kalau proses pewarnaan kan kita harus kayak fokus gitu, mewarnain mana yang harus diwarnain. Ya. Pas udah direbus, dijemur, udah ditampilin, wah, itu itu keren banget. Capeknya tuh terbayar lunas. Capeknya itu terbayarkan sama pemandangan yang indah. Oke. Suci juga seperti itu. Betul. Oke, Bu Sari ngelihat apa ya antusiasme anak-anak. Mungkin oke, kalau Suci dan juga Kaisan punya ketertarikan yang sama. Tapi kadang-kadang mungkin di luar nggak banyak, nggak sedikit gitu ya, yang kayak males nggak seru gitu. Kira-kira kalau yang kayak gitu tuh gimana ya Bu? Ya Ibu sebagai orang tua juga mungkin ya. Kira-kira ada terobosan apa inovasi-inovasinya gitu? Oke, untuk inovasi anak-anak yang tidak suka ya. Yang mungkin kurang menarik menurut dia Oh, gitu. Inovasinya gampang sih sebenarnya. Kita sering-sering melakukan passion. Oh. Ya, passion itu mengenalkan batik yang kita buat ya, kemudian kita melakukan passion. Jadi anak-anak yang lain yang tidak suka itu kalau melihat passionnya bagus, kemudian yang mengendalikannya juga cantik, jadi kan daya tariknya ada. Oh iya. Keren ya, keren ya. Jadi cara salah satunya itu dengan sering-sering melakukan passion. Jadi anak-anak yang tidak suka dengan melihat passion itu mereka menjadi sedikit banyak itu bisa tertarik. Oke, jadi seenggaknya tuh ada tumbuh rasa penasaran gitu. Iya. Itu kok bagus banget ya Iya, gitu ya Bu ya. Jadi harus ada pemantiknya dulu gitu kalau anak-anak yang zaman sekarang jadi nih passion ya. itu penting, melakukan passion di acara-acara event-event penting. Itu kita selipkan sedikit passion batik hasil karya kita. Oke. Kalau sekarang udah ada berapa sih Bu anggotanya teman-teman Suci dan juga Kaisan nih? Anggotanya sudah 30-an, dari awal baru 20-an yang waktu di awal. Nah, sekarang 2 bulan itu sudah 30-an. Oke, berarti ini juga salah satu ekskul yang baru ya? Betul. Iya, Baru ekskul semester baru. lalu. Tapi antusiasme anak-anak tuh Ya, luar biasa Luar biasa. antusias mereka. Karena ada passion tadi. Oke. Jadi mereka melihat temannya, jadi minat dan bakat mereka sedikit banyak itu muncul rasa ingin tahu, Ingin tahu dan dulu rasa gitu ya. ingin membuat juga seperti itu. Oke, jadi awalnya tuh perlu Pengenalan dipamerkan gitu. dulu gitu ya Bu ya, dipamerin gitu ke anak-anak. Ini loh kita punya karya seperti ini loh. seperti gitu. itu. Oke, keren banget. Kalau ide-ide nih Suci dan juga Kaisan, ide-ide biasanya dari mana sih dapetnya tuh? Ide motifnya. Ide motifnya, kira-kira Kalau kalau ya biasanya dari mana? Atau kayak abis ngelihat, biasanya kan di kita abis Isra Mi'raj, Maulid Nabi gitu kan, pasti ada nganggung-nganggung gitu ya. Apalagi baru-baru ini Nifsus Saban ya, ada banyak nganggung juga. Apakah dari ide-ide seperti itu yang terlihat apa ya, yang dilihat langsung Iya, betul. oleh indera penglihatan atau gimana? Betul, seperti yang langsung yang dilihat Kakak ya? Muti lihat. Terus yang kayak aku bilang tadi, aku kan selalu flora ya. Kadang kalau aku lagi gabut tuh aku searching di Google Oke. bunga-bunga lili, tulip gitu, mawar, kayak ih bagus gambar gitu. Terus aku jadiin ide, aku buat sketsa pada saat diberi kesempatan untuk membuat batik. Oke, jadi kayak udah ada referensi nih. Aku Iya. kira-kira nanti mau motif apa lagi ya Iya, next betul. gitu. Oke, kalau Kaisan gimana? Dapat idenya dari mana? Biasanya aku lihat artikel-artikel gitu kalau tentang suasana saat ini, apalagi pas pertama kali bikinnya, aku kan kayak bingung, pengen fauna apa nih bagusnya nih. Cek dong, di searching dulu kan di artikel, ada nih kayak siput gonggong sama paus dugong. Awalnya kayak coba dulu kita detail lihat dulu, habis itu wah bentuknya kayaknya pas nih kalau masukin ke batik aku. Jadi ya udah langsung aplikasiin aja. Oke, jadi pada akhirnya langsung aja gitu ya diaplikasiin, nggak banyak babi bu bebo gitu, langsung mulai gitu. Berarti kalau Kaisan juga walaupun nggak
nggak ini ya, nggak setertarik Suci dalam dunia menggambar, tapi untuk desain dasarnya itu sendiri menggambar sendiri ya? Iya. Oke, terlepas bisa atau enggaknya menggambar tuh harus desain sendiri dulu gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Harus didesain, menuangkan ide yang ada di Kepala ini, itu dituangkan dalam sebuah gambar. Nanti baru gambar itu diciplak ke bahan dasar. Seperti itu. Oke. Kalau untuk ini ya Bu ya, apa namanya, dari bahan dasar kainnya sendiri tuh dari apa sih Bu? Kainnya nih Kain katun itu. kain katun, kita maksudnya dapat dari mana-mana bisa kan ya? Bisa. Sebenarnya anak-anak juga kalau di rumah mau tuh bisa gitu ya. Bisa. Oke. Kalau teman-teman biasanya lebih suka yang kayak gimana sih? Tipe-tipe yang langsung ini kah? Apa namanya? Ada nggak Bu kainnya nih yang ini kan rata-rata luas ya? Panjangnya berapa Bu? 2 meter? Panjangnya 2 meter. 2 meter. Ini kan cukup panjang ya Bu ya, butuh waktu yang cukup lama satu juga. baju. Cukup untuk satu baju. Satu lembar baju Oke. kemeja. Nah, kira-kira kalau teman-teman sendiri adakah mencoba-coba gitu di rumah yang lebih kecil gitu, entah setengah meter untuk dicoba-coba? Pernah nggak? Atau memang menunggu kesempatan di sekolah? Pernah sebelumnya. Oh pernah. Oke. Waktu itu bikin apa kalau Suci? Kalau aku ngedesain baju. Oh ngedesain baju. Iya, ngedesain Oke. baju. Kalau Kaisan? Aku ngedesain shawl. Oh shawl, keren. Dan waktu itu apa motifnya kalau shawlnya? Motifnya itu lebih ke flora digabung sama fauna. Oh flora dan fauna. Oke, jadi ada beberapa mix gitu ya. Nah, setelah ini juga kita ngebahas tentang apa ya, aktivitas-aktivitas di luar batik, kelas batiknya. Oke, nah sekarang kita ngebahas tentang kegiatan-kegiatan kaliannya gini ya. Kayaknya kan cukup padat gitu ya kegiatan di luar membatik. Sekolah dari Senin sampai Jumat gitu ya, dari pagi sampai sore. Kira-kira kalian mengisi waktunya gimana sih? Apa aja yang dilakuin biasanya setelah pulang sekolah? Kita sekarang ini ya bahasannya di luar batik, kelas batik ya gitu. Suci apa biasanya? Ada les lagi kah? Enggak. Karena apa ya? Namanya cewek pasti kegiatan rumah juga termasuk pekerjaan kan. Bantu orang tua gitu ya. Iya, betul, ngebantu orang tua. Oke, biasanya itu. Kalau kayak Isan? Aku biasanya kalau sudah dari sekolah biasanya kepengen jalan-jalan gitu. Kalau enggak olahraga dikit gitu. Oh, oke. Biasanya sering ngebukit. Oh, keren. Oke, lumayan juga Bu ya aktivitas anak-anak nih ya. Oke, mungkin sekarang kita ini ya, Muti mau ke adik-adik dulu. Adik-adik, oke. Teman-teman nih, Kaisan sama Suci gitu ya ngelihat saat ini gitu. Teman-teman ada nggak sih yang kalian ajak cuman kayak belum tergerak untuk ikut kelas batik Purun? Aku dulu deh. Ada. Oke. Aku punya teman sekelas. Pas SD tuh kita sempet SD. Masa kecil-kecil ya, jadi aku ngefans sama dia. Soalnya dia tuh kalau ngegambar itu ya kayak bener-bener bagus gitu. wah banget. Jadi pas beberapa minggu sampai sekarang aku selalu ngajak dia, namanya Dandi. Kataku, ayo Dandi kita batik, kamu nggambar bagus loh. Gitu. Belum mau. Tapi gitu. dia enggak, dia bilang gimana yang kayak yaudah yang tadi kita bahas ya, kurang tertarik gitu. Padahal aku udah jelasin seru loh, kamu bisa mengenal budaya Bangka, kearifan lokalnya itu lebih dalam. Dia nggak mau. Oke, jadi masih kekeh gitu ya, masih belum betul. mau. Oke. Kalau Kaisan ada nggak cerita yang sama gitu? Ada. Sebenarnya aku udah ngajak teman aku, udah banyak aku ajak, tapi cuma ada beberapa yang mau. Oke. Aku paling ingat itu kawan aku yang beda kelas, itu aku sering bareng sama dia dari awal masuk. Namanya itu Gilbert. Dia itu kan orangnya santai atau gimana ya, kayak kegiatannya itu kayak dikit aja gitu di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kalau aku kepikiran gitu, daripada dia kayak gini-gini aja kan kabut aja gitu, coba aku ajak aja. Tapi ternyata belum mau. Aku baru waktu itu ini aku ajak lagi minggu kemarin. Gilbert, ayo kita ngebatik aja yuk, daripada nggak ada kegiatan kan. Dia ya udahlah, nolak aja katanya. Dia kayak buat apa sih gitu. Dia kayak belum tahu aja gitu. Mungkin juga ada gitu ya Bu ya, anak-anak juga yang mungkin tipenya tuh
agak lama prosesnya ya untuk pendekatannya. Mungkin kebetulan Kaisan sama Cu Suci yang memang punya ketertarikan jadi langsung bisa tertarik gitu. Iya. Tapi tentunya guru-guru juga nggak akan berhenti sampai situ kan ya Bu, untuk apa ya, upaya pelestarian kearifan lokal nih. Iya. Kira-kira apa gitu Bu nanti ke depannya, selain mungkin akan ada fashion show sering-sering biar pamerannya lebih ini? Iya. Atau memang ada rutin acara, rencananya Bu? seperti itu. Kita akan membawa anak-anak ke event-event yang lebih Lebih wah bergengsi gitu ya. bergengsi gitu, biar yang belum ngikut itu jadi tertarik ya. Oke. seperti itu. Oke, nah ngomongin tentang event-event Bu, biasanya kain-kain yang ada di depan kita dan juga di belakang kita nih dibawa dipamerkan aja kah atau justru dijual juga? Ini waktu event-event kain-kain ini dipakai oleh anak-anak, Oke. dibentuk seperti yang digunakan Suci. Itu mereka melakukan fashion show. Oke. Ya, fashion show dengan memamerkan keindahan dari motif itu, sehingga membuat orang tertarik untuk membeli seperti itu Bu. Kadang-kadang kalau ada yang berminat dijual juga. Oh oke, jadi ada gitu ya yang penonton gitu atau audiens Iya. yang datang langsung gitu, ini dijual nggak gitu ya Bu? Iya. Oke, kalau dijual biasanya yang motif apa Bu yang udah beberapa kali misalnya ada yang laku tuh, motif apa biasanya yang Yang diminati? dijual itu motif seperti Suci itu yang Oke. Bunga-bunga Bunga-bunga biasanya ya seperti itu. biasanya. Terus ada shawl juga Oke. biasanya yang seperti itu. Bentuk-bentuknya sama juga, banyak seperti Motif-motifnya, Suci. oke. Soalnya kalau yang flora itu kebanyakan yang cowok aja. Kalau cewek ini kebanyakan sukanya yang Bunga-bungaan gitu ya, yang bunga-bungaan. cantik-cantik Yang suka warnanya. belanja kan ibu-ibu. Iya Jadi betul. Pasti ke sukanya bunga-bunga gitu iya, ya Bu ya. pasti Oke. yang seperti itu motifnya. Oke, kalau untuk bunga-bunga motif flora Bu yang sudah pernah diproduksi selain purunnya itu Ya. sendiri gitu, apalagi Bu motif-motif yang ada yang udah diproduksi? Motif-motif untuk flora ya. Flora itu ada contohnya seperti yang di belakang itu ada bunga rafflesia, Oke. kemudian ada bunga kembang sepatu, kemudian seperti yang dipakai Suci itu ada bunga keramunting. Oke, bunga keramunting. Yes. Kemudian ada kantong semar. Kantong semar. Ya, Oke, banyak juga ya kemudian berarti ya Bu ya? Ya, ada juga daun simpur. Daun simpur, oke, khas juga ya. Semuanya Iya, tuh memang khas ini semuanya ya Bu ya. kearifan berarti? lokal. Oke. Iya. Oke, kalau dari faunanya, dari hewan-hewannya Bu, tadi ada siput gonggong gitu ya. Siput gonggong yang lebih menonjol. Yang lebih Kemudian menonjol, ada paus dugong ya itu ya. Karena itu termasuk hewan-hewan langka yang ada di Bangka Belitung. Iya, betul-betul. Jadi Yang biar anak-anak tetap tahu dan mengenal, maka diaplikasikan ke dalam motif batik. Oke, keren. Oke, sekarang Muti mau ke Kaisan dulu deh. Kaisan, menurut kamu gitu ya, saat ini kan semua orang tuh serba bermedia sosial. Kalian main sosmed juga kah? Iya. Oke, biasanya kalian pamerin apa-apa aja dan seberapa penting sosmed tuh untuk apa ya? Untuk meramaikan, mungkin menjadi daya tarik juga. Gini, sosial media itu tuh sebagai jembatan atau kaca buat kita memamerkan suatu hal ke orang-orang. Ya. Jadi biasanya kalau pas lagi proses sketsa atau pewarnaan itu, apalagi pas proses pewarnaannya itu sering aku dokumentasikan sama kawan-kawan, itu aku post di internet. Jadi makin banyak orang yang tahu tentang batik kami, juga orang juga makin sadar akan budaya kita. Oke, jadi dipamerin dulu gitu ya di akun pribadi, Iya. terus juga ya seenggaknya teman-teman yang saling follow-followan nih tahu dulu gitu ya, aku lagi ngebatik nih, keren lah Iya. gitu ya. Oke, Suci sendiri gitu ngelihat kondisi saat ini anak-anak muda juga memang sudah banyak yang peduli, tapi mungkin kayak tadi yang Suci ceritain ada yang belum tergerak untuk itu. Kira-kira sepenting apa sih menurut Suci anak muda tuh ikut andil dalam pelestarian kearifan lokal? Penting banget karena kan
apalagi batik sekarang udah nggak jarang, emang udah gimana ya, mau hilang gitu loh, kayak orang batik itu jadul. Kebanyakan orang juga pasti milih yang modern, apalagi ngikutin tren kan. Terus budaya barat asing juga udah banyak banget masuk ke Indonesia. Jadi maksud aku tuh ngajak teman-teman aku ngebatik biar mereka juga ikut sebagai seorang pelajar untuk melestarikan batik, terus biar batiknya juga nggak kalah saing sama budaya asing yang masuk ke Indonesia. Oke, jadi sangat-sangat penting gitu ya Betul. anak muda untuk bisa melestarikan terus. Iya. Bu Sari, gimana sih sebenarnya Bu cara biar apa ya? Karena kan anak-anak muda nih kayak kata Suci tadi, dia biasanya justru tertarik ke motif-motif modern gitu. Iya. Gimana caranya biar motif batik yang diproduksi ini juga masih tetap relevan gitu, masih tetap sesuai dengan apa ya masa kininya gitu. Apa Bu inovasi-inovasi? Oke, untuk batik-batik motif batik-batik ini biar tetap relevan, kita harus beradaptasi dengan zaman. Oke. Ya. Kemudian kita harus mengikuti modernisasi dan tidak lupa kita juga harus bekerja mengikuti atau bekerja dengan cara digitalisasi ya, agar motif-motif yang kita pakai atau motif-motif yang dibuat itu selalu mengikuti keinginan konsumen. Oke. Jadi nggak boleh menutup mata juga ya Bu ya. Seperti itu. Oke, jadi harus tetap relevan, harus ikut yang modernisasi, lagi kekinian gitu ya Bu ya. digitalisasi, ya Oke. harus sering-sering melihat apa sih yang disukai orang. Seperti itu. Oke, jadi harus tetap update nih teman-teman Iya, ya. Jangan update. jangan sampai kudet kurang update, nanti malah menang ibunya nih yang lebih update ya. harus Oke. update. Oke, mungkin kita flashback dikit ya ke Suci sama Kaisan dulu waktu awal-awal punya ketertarikan sendiri gitu. Apakah waktu SMP atau SD dulu punya cerita unik atau kesan unik gitu dengan batik, akhirnya tertarik ikut? Atau gimana? Ada kisah unik apa gitu? Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan batik purun ini ada yang nggak bisa dilupakan? Aku deh. Boleh. Pas SD aku emang kayak yang tadi aku bilang, aku suka ngedesain baju. Terus ayah tuh sempat bilang, kenapa kamu nggak buat batik aja? Kamu kan bisa ngegambar. Nanti dari batik itu kamu buat baju. Kalau insya Allah, Bismillah, kalau emang aku ke depan di masa depan aku jadi desainer, aku masukin batik di baju buatan aku. Jadi kayak, aduh, bener-bener gitu ya. iya, tersentuh banget. Oke. Kalau Kaisan gimana? Aku dari SMP itu tuh awalnya itu kan nggak pernah tertarik sama batik. Oke. Jadi kalau sekali selintas kayak ya udahlah batik. Cukup tahu gitu ya. Cukup tahu aja gitu. Nah, tapi lama kelamaan aku mikir gitu. Sambil waktu itu aku sering kemana-mana ya kalau ngebukit gitu, sambil ngeliat-ngeliat hewan, fauna gitu. Kawan aku juga ada sekali gitu pernah saranin ke aku gitu. Kaisan, kamu kan bisa ngegambar dikit-dikit nih. Apalagi kan kamu sering lihat fauna. Kenapa nggak kamu taruh aja fauna kamu itu ke dalam kain gitu. Kayak bikin gambar yang kamu suka itu ke baju. Awalnya aku mikir, bercanda aja nih. Tapi pas masuk SMA dan mulai tahu ada kelas batik, aku malah terlintas lagi di pikiran aku, oh iya ya, kata kawan aku juga bisa nih harusnya. Iya, pernah ya ngomong gini gitu temanku, ternyata beneran ada loh. Beneran gitu. ada rupanya. Iya. Jadi ya udahlah kita coba dulu. Oke, Mungkin dijawab ya berasa. betul Oke. ternyata bagus juga. Ternyata bagus dan keren lah gitu. Oke, Suci juga sebagai anak muda gitu ya, tentu ngelihat perkembangan yang terjadi, terus juga menjadi sesuatu yang berkembang tentunya ya. Kalau untuk saat ini menurut Suci sering nggak nemuin stigma yang anggap batik ini kuno gitu, batik ini nggak keren buat ibu-ibu aja gitu, ada nggak sih? Betul, Teman-teman yang kayak gitu? betul. Aku Ada punya juga. teman SMP. Kebetulan kalau kegiatan ngebatik, aku pasti ngepost di Instagram aku. Jadi teman aku yang saling follow-followan itu tahu, oh Suci tuh ikut kelas batik.
sempat dikomplain sama teman iya? SMP aku. Oke. Ya, Dia kenapa komen sih- gitu ya? Iya. Heeh. Kenapa kamu ikut batik? Kenapa nggak yang modern aja, yang tren aja? Jadi orang lihat kamu itu wow gitu, Suci. Oke. Batik itu jadul, nggak cocok sama kamu Oke. gitu. Aku yang kayak ngebaca pesannya kayak, Ih. ya ampun, Iya kok gitu gitu banget. sampai Iya. dia tuh nggak ngedukung aku ngebatik. Sebenarnya kita masih teman sama sampai sekarang. Kadang kalau aku ngebatik itu kan hari Sabtu, pasti ada aja gitu alasan dia buat aku nggak ikut, Oke. nggak masuk kelas batik. Oke. memang- Oke, Bu, cerita anak-anaknya juga unik ya Iya, gitu ya, Bu ya. benar. Ternyata mungkin Ibu juga baru tahu, oh ternyata ada nih yang komen kayak gini gitu, Bu. Tadinya dirahasia ya. Tadinya rahasia, akhirnya kebongkar nih di podcast RRI Net. Oke, Bu, sebagai guru juga yang sekaligus mendampingi anak-anak gitu ya. Mungkin Ya. anak-anak akan ada di fase naik turunnya gitu ya, Bu. Peran Ibu ataupun guru-guru baik itu pelatih maupun pembimbing gitu ya, dan juga pembina, gimana sih Bu biar anak-anak nih tetap on track, tetap fokus gitu. Biar ya walaupun semangatnya kadang membara, kadang agak surut dikit, tapi seenggaknya jangan sampai hilang gitu. Gimana Bu caranya, Bu? Nah, itu tadi caranya anak-anak ini monoton, nggak usah disuruh membatik terus, tapi kita buat program itu, Bu. Aha. Programnya itu setelah membatik itu anak-anak itu biar hilang jenuhnya membatik tadi, Oke. diadakan event-event fashion tadi. Nah, oke. mereka itu senang loh, Bu, kalau batik hasil karya mereka itu ditampilkan. Oke, Nah, jadi ada kebanggaan tersendiri iya, gitu ya. apalagi yang menonton itu adalah kepala-kepala dinas ya. Jadi mereka senang kalau melihat batik mereka ditampilkan, Oke. apalagi pada saat tampil itu nama mereka disebut. Wah, oke. bangga Jadi banget mungkin mereka. Nah, gitu ya. ya, jadi hal-hal itu perlu untuk menghilangkan kejenuhan mereka selama proses membatik ya. oke. Karena proses membatik itu kalau tidak ikhlas kata orang itu ya, bosan. Bosan, Ah, ya. Tapi di sela-sela kegiatan itu diadakan passion yang seperti itu agar anak-anak itu juga merasa semangat Diapresiasi terus juga, ya, Bu, ya. semangat Betul. melihat karya mereka dihargai. Seperti Oke. itu. Oke, kalau teman-teman sendiri gini ya, teman kan apa ya, Suci sama Kaisan udah membuat sendiri gitu ya. Kalau saat dipamerkan gitu, ada rasa apa di dalam diri sendiri itu? Ada rasa seneng banget, sekaligus Ada bangga. rasa seneng banget. Oke. Apalagi itu karya pertama aku dalam batik itu, Oke. kayak disebutin karya dari Kaisan. Mhm. Orang jadi tahu, jadi banyak tanya kan, ini gimana sih caranya? Oke. Jadi seneng aja gitu. Oke. Kalau Suci? Sama kayak Kaisan, bangga banget. Bangga Apalagi, banget gitu ya. yang kayak Ibu Sari bilang pas namanya disebut, jadi kayak aduh, sumpah bangga banget. Serius nih, Serius, nama aku disebutin nih sesekolah Iya, gitu ya, Bu. itu ya. dengan menyebutkan nama itu sudah menunjukkan sebuah penghargaan itu buat betul, anak-anak yang telah lelah bekerja gitu. Disebut namanya, jadi bahagianya luar Sesimpel biasa. itu ya, Bu ya. Apresiasi kecil tapi maknanya besar gitu Iya. ya. Oke. Jadi penghargaan itu penting sekali untuk banget, membangkitkan semangat. Semangat. Biar nggak redup terus. Biar ya. nggak redup. Iya, Oke, seperti itu Oke, kira-kira. keren. Dan apa namanya, kadang-kadang kita tuh lupa ya, karena apa yang udah kita lalui, kita lupa mengapresiasi gitu. Mungkin dengan kayak kata Ibu ada event-event, fashion show, catwalk dan lain-lain tuh juga. Iya. Oh iya ya, aku tuh pernah secapek ini loh waktu itu mendesainnya, aku pernah secapek itu loh mencantingnya gitu. Ada nggak cerita-cerita lilin tuh kan panas ya? Iya, betul. Yang kayak kena tangan melepuh gitu-gitu, boleh dong diceritain sama podcast RRI Net. Ada sih, pas itu kan udah selesai proses pencimplakan itu kan, baru dikenalin gitu cara pencantingan. Oke. Terkadang kan itu kan yang namanya pertama kali kan pasti banyak salahnya gitu. Apalagi itu pas ngecantingnya itu deket-deketan. Oke. Itu aku pertama kali ngecanting itu kan set pelan-pelan. Tapi kawan aku sebelah itu ini kayak cepet-cepet gitu, cepet-cepet gitu. Agak keburu-buru gitu ya. Keburu-buru gitu karena panas. Panas. Ujung-ujungnya kena tangan aku. Oke. Ya awalnya kayak aduh panas. Tapi ujung-ujungnya juga nggak panas-panas lagi gitu. Iya. Karena pas itu tuh pas
lilinnya dipanas itu nggak terlalu panas. Kecipratan gitu ya, kecipratan Kecipratan gitu. Itu nggak, kejadiannya itu nggak sekali. Oke, sering ya berarti ya. Sering. Oke, tangan-tangan kayak ada melepuh-melepuh dikit tuh berarti udah biasa banget ya Bu ya anak-anak Iya. nih ya Bu. Iya. Oke. Kalau Suci ada cerita unik nggak waktu lagi ngebatik, entah lagi Iya, apa ada. gitu? Pas ngecanting. Kan yang aku buat itu juga lumayan susah ya. Sedangkan karya yang pertama selesai itu karya kalian ya. Iya. Ya. Jadi kelompok Kaisan udah mau selesai. Oh, Ini gimana oke. ya? Kededep. Ya, masa aku belum Deg-degan selesai? gitu ya, kok Iya. belum panik nih. Jadi ngecantingnya yang awalnya santai, enjoy, sabar, jadi Agak berburu nih. Iya, ternyata tanpa disadari putus-putus, makanya yang kayak aku bilang tadi aku oke. revisi, Suci ini putus. Karena keburu-buru ya. iya. Oke. Takut, ya. Tapi kalau dari pelatih ataupun pembina gitu ya, ada masukan-masukan apa sih yang hampir sering dikasih gitu saat lagi mencanting atau membatik, memotifnya? Ada apa insight-insight dari guru-guru? Yang utama itu sabar, Oh, sabar. santai, Oke. enjoy. Oke. Iya. Jangan terlalu terburu-buru. Iya, betul-betul. Oke, kuncinya memang di kesabaran ya Bu ya, ketelatenan gitu ya. Iya, itu makanya orang Jawa-Jawa itu telaten. Iya. Tapi nggak kalah juga orang Iya, Bangka bisa juga kok orang telaten. Bangka, Orang Bangka iya. bisa loh. Buktinya banyak. Oke, berarti memang ada beberapa nilai-nilai juga gitu yang diajarkan. Kalau dari ekskul ini sendiri apakah akan menjadi salah satu penilaian juga Bu dari sisi non akademis untuk anak-anak? Iya, karena itu nanti di raport itu biasanya ada nilai Dicantumkan. ekskul. Oh, Nah, oke. jadi nilai mereka nanti juga bisa mendukung raport mereka masing-masing. Oke deh, nggak berasa banget kita udah mau sejam ngobrol tentang ekstrakurikuler kelas batik Purun. Dan mungkin sebagai closingnya deh sedikit aku mau tanya gitu, harapannya dulu deh, mungkin dari Kaisan, harapan untuk kedepannya baik itu buat teman-teman sebaya ataupun untuk harapan dari kelas batik Purunnya ini sendiri, boleh? Aku berharap sama teman-teman aku, sama juga kayak remaja lainnya itu jangan pernah lupain budaya kita. Soalnya budaya kita itu nggak pernah kalah saing sama budaya asing. Tapi kebanyakan karena ya namanya budaya asing kan kalau baru masuk kan viral gitu kan. Jadi budaya lokal itu sering ditinggalin. Sama aku juga punya harapan semoga Eskul Batik Purun ini jadi lebih bersinar lagi Amin. dan lebih banyak dikenal banyak orang. Yes, oke. Seenggaknya ini udah dikenal se-RRI Net nih ya melalui podcast RRI Net. Oke, kalau Suci apa harapannya, Ci? Semoga yang berawal dari ide sederhana membentuk kelas batik, usaha kami sebagai seorang pelajar itu nggak sia-sia. Biar batik tetap terlestari, nggak hilang ditelan zaman yang apa-apa modern kan sekarang ya. Terus semoga di generasi kami setelah kami batik tetap ada, dan pokoknya aku mau jangan sampai generasi setelah kami tuh kayak bilang, oh ternyata dulu ada yang namanya batik tapi sekarang udah nggak ada. Pasti Oke. kecewa banget sih. Oke, iya, jangan sampai putus di kita gitu ya. Iya, betul. Oke, Bu Sari ngelihat apa ya harapan-harapan anak-anak gitu. Kayak oh ternyata mereka tuh juga masih ada secerca harapan gitu untuk melanjutkan semua ini. Kalau Ibu sendiri harapannya apa, Bu? Kalau ibu harapannya semoga anak-anak ini tidak melupakan warisan yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita, ya. Terus kemudian harapan kepada Kelas para batik, mohon apapun yang dilakukan oleh anak-anak kami itu mohon dukungannya, dan apabila ada event-event yang ini mohon kami diundang gitu. Diikutsertakan gitu ya Bu ya. Ya, jadi dari event yang kecil kami bisa ke event yang lebih besar, yaitu event nasional. Oke, amin. Agar lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia. Yes, betul. Amin. Oke. Nah, sedikit mungkin terakhir harapan untuk sobat RRI yang lagi nonton nih, kira-kira apa harapannya? Entah ayo bangga membatik atau bangga menggunakan batik atau
gimana? Karena saat ini kan kita ngelihat apa ya, orang sekarang tuh kok lebih bangganya tuh pakai produk brand-brand luar gitu ya. Boleh dong ajakan atau pesannya buat sobat RRI? Ayo jangan malu memakai batik kita, karena batik itu adalah budaya bangsa kita. Oke deh. Kalau Suci? Untuk sobat RRI, aku punya pesan buat kalian. Kita nggak harus nunggu seorang ahli dulu untuk melestarikan budaya, tapi kita bisa memulainya dari hal kecil. Jadi aku mau sobat-sobat RRI juga ikut turut melestarikan batik, setidaknya bangga mengenakannya. Oke. Terakhir ya, spesial nih kalau buat Bu Sari nih. Kalau Ibu sendiri Bu, apa ya, arti atau makna kelas batik Purun ini sendiri buat Ibu apa sih Bu? Arti dari kelas batik Purun ini sangat bermakna sekali, karena harapan kami sangat besar kepada anak-anak kami yang ada di kelas batik Purun, yaitu semoga apa yang mereka dapat di kelas batik Purun ini bisa menjadi potensi usaha untuk mereka di masa depan, dan tidak melupakan atau diharapkan bisa mengedepankan kearifan lokal seperti itu. Jadi kearifan lokal itu tidak punah. Tetap Jadi terlestari. harapannya tetap mereka. Oke, jadi ada harapan loh untuk teman-teman nih. Jadi jangan sia-siakan harapan itu. Iya, betul. Ini mungkin menjadi tanggung jawab dan juga amanah untuk Iya, teman-teman. agar tidak punah. Untuk melestarikan kita nih yang muda-muda harus tetap melestarikan. Oke, dan itu tadi Sobat RRI pesan-pesan dari Bu Sari, Suci dan juga Kaisan yang ternyata mereka sangat cinta pada batik. Walaupun sebenarnya tiap daerah punya motif khas masing-masing, tapi inilah motif Bangka Belitung yang sudah kita pamerkan tadi. Semoga ya kita harapannya juga semoga kelas batik Purun tetap maju, semakin bersinar, semakin jaya deh pokoknya. Amin. Semoga siapa tahu nanti kita undang lagi, ternyata udah balik dari event nasional ya Bu ya. Oke deh. Oke, thank you. Terima kasih banyak Sobat RRI. Makasih juga buat Suci, Kaisan dan juga Bu Sari. Terima kasih banyak. Thank you buat SMA Setiabudi yang sudah mau jauh-jauh nih bawa-bawa karya-karyanya, karya-karya yang keren-keren sekali. Dan semoga ini menjadi inspirasi juga buat teman-teman di RRI Net. Dan ini dia podcast RRI Net dari RRI Sungai Liat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.